Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat terus belajarnya, jangan dikasih kendor. Dan jaga kesehatannya walaupun keadaan lagi tidak membaik. Oke, pada pagi kali ini kita akan membahas tema 1 sub 1, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, apa itu ide pokok? Nih, ide pokok adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu ide yang disampaikan oleh penulis melalui yang menjadi suatu inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, paragraf itu apa sih? Nah, di sini ada pertanyaannya, apa itu paragraf? Nah, paragraf adalah bagian dari wacana atau karangan yang mengandung ide pokok. Biasanya, paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan mendukung ide pokok. Jadi ide pokok itu inti dari pembahasan atau inti dari kalimat. Kalimat apapun itu namanya ide pokok. Jadi ide pokok itu intinya inti dari kalimat tersebut. Itu namanya ide pokok. Nah, paragraf ini terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan untuk mendukung ide pokok. Nah, yang ketiga, fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Maksudnya, agar pembaca bisa dengan cepat atau mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan intinya. Jadi, fungsi ide pokok ini memudahkan si pembaca untuk memahami, untuk mengerti, untuk tahu ide pokok. Ide pokok itu tadi apa? Inti dari suatu paragraf. Nah, ini itu fungsi dari ide pokok ya. Jadi fungsi ide pokok itu biar kalian tahu apa sih inti dari paragraf itu. Nah, biar kamu juga bisa menjelaskan apa sih inti dari, misalnya nih, contohnya ada nih. Contohnya itu nanti terakhir Bapak akan jelasin. Cara menentukan ide pokok yaitu dengan memahami inti dari suatu paragraf yang terdapat pada suatu teks bacaan. Nah, untuk menentukan ide pokok, untuk memahami ide pokok, untuk memahami isi paragraf tersebut, kalian harus membaca bacaannya dulu. Apa nih yang kalian baca? Nanti setelah kalian baca, oh ternyata ini loh maksud dari bacaan ini gitu. Nih contohnya nih, apa belum. Berarti kadang-kadang itu apa itu kalimat pengembang? Nah, kalimat pengembang itu adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat pokok dalam mengembangkan paragraf. Nah, kita masuk sekarang ke contohnya. Sebentar, Bapak pindahin dulu kameranya. Nah, di sini ada organ gerak manusia dan hewan. Nah, kalian lihat nih, ini yang dinamakan paragraf itu ini nih. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Nah, kalian lihat di paragraf ketiga. Lihat di paragraf ketiga nih. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di sini mana ide pokoknya? Ide pokok dari paragraf ketiga itu apa? Nih, ide pokok
inti dari paragraf ketiga itu, nih, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, ini namanya ide pokok. Ide pokok. Ini namanya ide pokok. Nah, ini namanya ide pokok. Nah, alat gerak di paragraf ketiga itu ide pokoknya alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kenapa kok bisa ini? Karena dari pembahasan paragraf ketiga itu intinya adalah ini. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kalimat pengembangnya mana, Pak? Nih, kalimat pengembangnya itu ada di sini. Nih, kedua alat. Jadi, dari penjelasan intinya gini, kalimat pengembang itu penjelasan dari ide pokok. Kenapa sih bisa alat gerak pasif itu tulang? Nah, kenapa sih bisa dua alat gerak ini tuh bisa disebut sistem gerak pada hewan dan manusia? Nah, ini dijelasin di sini. Kedua alat ini, kedua alat gerak ini akan bekerja sama untuk dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, maka dari itu hewan dan manusia itu bisa bergerak berkat apa? Berkat alat pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kemarin kan sudah dijelasin tuh apa sih alat gerak pasif itu dan apa sih alat gerak aktif itu. Nah, makanya itu di sini inti dari ide pokok paragraf ketiga itu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, penjelasan dari kedua ini kenapa sih bisa kedua alat gerak ini? Karena kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Karena kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Dengan adanya dua alat gerak pasif ini, dua alat gerak ini yaitu pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot, itu bisa membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak nih, sistem gerak. Jadi maksud dan tujuannya itu apa kalimat pengembang itu maksud dari ide pokok. Sampai sini bisa dipahami. Mungkin cukup sekian untuk apa namanya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika belum bisa dipahami, bisa ditanyakan kembali ke gurunya masing-masing. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.